sih? Halo Hel, Halo Wi. aku boleh minta tolong nggak? Iya, kenapa? Kamu udah psikometri? Psikometri? Iya, udah kok. Aduh, aku nyontek dong. Aku lupa nggak kerjain kemarin. Iya deh, nanti aku kirimin punyaku. Sorry ya ngerepotin. Iya. By the way, makasih loh. Mau nolak gak enak, padahal aku kemarin lembur sampai pagi. Aku yakin kalian pasti pernah merasa nggak enak saat menolak keinginan orang lain, atau kalian merasa nggak nyaman saat kalian mendahulukan keinginan kalian daripada keinginan orang lain. Hati-hati, bisa jadi kalian people pleaser, atau kalian menjadi orang yang nggak enakan. Nah, apa sih nggak enakan ini? Lalu, apa sih dampak buruk saat kita menjadi people pleaser atau kita menjadi orang yang nggak enakan ini? Juga, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita? Kenapa kita menjadi orang yang nggak enakan? Dan juga, bagaimana sih cara mengelola nggak enakan ini? Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, apa sih people pleaser itu atau nggak enakan itu? Nah, people pleaser atau nggak enakan ini itu nggak ada definisi baku atau definisi teoretiknya. People pleaser atau nggak enakan itu hanyalah sebuah fenomena di mana kita nggak mampu mengungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, dan kita lebih banyak mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Nah, hal tersebut nggak baik loh buat kesehatan mental kita. Jadi, ada beberapa faktor kenapa kita menjadi orang-orang people pleaser. Faktor yang pertama, yang juga banyak sekali menjadi faktor utama kenapa kita menjadi people pleaser, adalah faktor pendidikan di keluarga atau faktor orang tua. Jadi kebanyakan orang tua itu suka memaksakan kehendak atau sering menganggap bahwa apa yang dia pilih adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Emang benar, beberapa hal memang seperti itu. Tapi setelah beranjak dewasa, anak-anak harus diberikan ruang untuk memilih apa yang baik dan apa yang enggak. Semisal orang tua tidak membiarkan anak-anak tersebut buat memilih apa yang dia mau, anak ini akan menjadi seorang people pleaser. Dia akan menganggap bahwa pendapat orang lain atau kepentingan orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan hal tersebut tentunya sangat berdampak buruk bagi si anak ini, berdampak buruk bagi keluarganya juga, karena anak ini menjadi bergantung pada lingkungan sekitar, menjadi bergantung pada keluarganya, dan tidak mempunyai keinginan atau kehendak atau keputusan dalam kehidupannya. Nah, faktor yang kedua yaitu nggak mau mengecewakan. Nah, nggak mau mengecewakan ini sering sekali menjadi alasan kita menjadi seorang people pleaser. Saat orang lain meminta bantuan pada kita, kita selalu memiliki perasaan kita nggak mau mengecewakan orang tersebut, sehingga kita selalu mengiyakan apa yang diingini orang tersebut, karena kita nggak mau orang tersebut kecewa pada diri kita. Nah, faktor yang ketiga adalah kita butuh pengakuan. Misalnya, saat orang lain meminta bantuan kepada kita selalu ada buat orang tersebut, kita selalu membantu orang tersebut. Dalam segala hal, kita pasti akan dikenal sebagai orang yang sangat baik, orang yang bisa diandalkan, dan hal tersebut membuat kita diakui bahwa kita adalah orang yang baik menurut mata orang lain. Padahal hal tersebut sebenarnya nggak selalu baik juga buat diri kita. Nah, faktor yang keempat adalah kita nggak percaya diri dengan apa yang kita mau. Sehingga kita bergantung pada apa yang orang lain mau pada diri kita, atau apa yang orang lain nilai pada diri kita. Karena kita nggak percaya diri dengan apa yang kita mau, apa yang kita punya. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi kenapa kita menjadi people pleaser adalah kita selalu bergantung pada pendapat orang lain, atau kita selalu berpikir bahwa pendapat orang lain itu adalah yang terbaik untuk diri kita, sehingga kita selalu menganggap bahwa
apapun yang diinginkan orang lain dari diri kita itu adalah hal yang emang harus kita lakukan, sehingga kita tidak punya hak untuk menolaknya atau kita harus melakukan apa yang mereka mau. Nah, ada beberapa dampak buruk saat kita menjadi seorang people pleaser atau orang yang gak enakan. Yang pertama, kita menjadi bergantung pada perilaku orang lain terhadap diri kita, atau bahasa psikologinya itu codependency. Jadi, kita tergantung pada penilaian orang lain atau kita bergantung secara emosional kepada orang lain. Jadi, kita selalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, apa pendapat orang lain tentang diri kita, apa ekspektasi orang lain tentang diri kita. Nah, itu sangat buruk dan sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita, dong. Selain itu, kita juga menjadi orang yang minderan. Jadi kita gak percaya diri, kita selalu menutup diri kita sendiri. Karena ya kita menganggap bahwa orang lain lebih baik, orang lain lebih punya wewenang dalam diri kita, seperti itu. Kita menjadi orang yang gak mau maju dan berkembang karena kita takut dianggap kurang baik oleh orang lain. Kita juga menjadi orang-orang yang bergantung pada ekspektasi orang lain. Jadi kita selalu mendahulukan ekspektasi orang lain. Misalnya, satu orang ini udah berekspektasi tinggi sama kita. Kalau kita bakalan membantu dia, kita bakalan mau melakukan apapun yang dia mau. Akhirnya kita merasa kalau dia sudah berekspektasi tinggi pada kita, sehingga kita nggak mau mengecewakan dia, dan kita selalu mengiyakan apapun yang dia mau. Nah, dari dampak buruk tadi, kita udah bisa tahu kan, bahwa menjadi people pleaser atau orang yang nggak enakan ini sangat banyak berdampak buruk buat kesehatan mental kita terutama. Itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana sih cara mengelola nggak enakan ini, bagaimana sih caranya buat mengurangi rasa nggak enakan ini. Nah, cara-cara ini mungkin bisa berhasil di beberapa orang, tapi juga bisa gagal di beberapa orang, atau nggak berhasil di beberapa orang. Jadi, perlu latihan atau perlu komitmen dari dalam diri sendiri untuk bisa bangkit dari people pleaser atau nggak enakan ini. Nah, cara mengatasi atau mengelola people pleaser kita atau nggak enakan kita, yang pertama adalah kita harus bisa menentukan prioritas dan tujuan hidup kita. Jadi kita harus tahu apa sih prioritas dalam diri kita, apa juga tujuan dalam hidup kita. Jadi kita harus bisa memilah-milah apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai kita terlalu memikirkan apa prioritas orang lain dan juga tujuan orang lain, sampai-sampai kita melupakan apa prioritas dan juga tujuan kita. Yang kedua, beranikan diri untuk berkata tidak pada keinginan orang lain. Jadi kita harus berani bilang enggak pada keinginan orang lain, dan kita harus menentukan batasan-batasan apa aja. Batasan-batasan di mana kita bisa berkata iya pada keinginan orang lain, dan batasan di mana kita harus berkata enggak pada keinginan orang lain. Jangan sampai kita nggak punya batasan dalam diri kita, sehingga bisa jadi kita hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian, cara mengelola people pleaser yang ketiga adalah kita harus belajar untuk percaya diri. Kita harus mulai menggali apa bakat kita, apa minat kita, apa yang kita bisa banggakan, apa yang bisa memupuk rasa percaya diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa percaya diri dengan apa keputusan atau apa pilihan yang kita pilih. Dan selanjutnya, kita harus sadar bahwa kita gak berkewajiban untuk membahagiakan orang lain. Kita harus bisa memilih apa yang bisa kita kontrol dan apa yang gak bisa kita kontrol. Salah satu hal yang gak bisa kita kontrol adalah perasaan orang lain. Saat kita menolak orang tersebut, atau saat kita menolak apa yang mereka mau, lalu orang tersebut sakit hati pada diri kita, yaitu adalah hal yang gak bisa kita kontrol. Emosi mereka nggak bisa kita kontrol. Emosi mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Entah mereka sakit hati atau mereka mengerti dengan keadaan kita, itu adalah pilihan mereka dan tanggung jawab mereka terhadap emosinya masing-masing. Jadi kita harus sadar bahwa kita nggak punya kewajiban buat membahagiakan orang lain atau kewajiban buat menjaga perasaan orang lain. Dan yang terakhir, kita harus menjadi orang-orang yang asertif atau orang-orang yang berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan harapan atau kebutuhannya.
Karena selalu berkata iya pada keinginan orang lain tidak selalu baik buat diri kita. Tapi, teman-teman juga harus tetap melakukan komunikasi dua arah. Teman-teman harus tetap melihat kondisi dan juga situasi di mana teman-teman bisa merasa nggak enak dan juga di mana teman-teman nggak usah merasa nggak enak. Jadi jangan juga menjadi orang yang apatis atau yang egois. Kita harus tetap bisa menempatkan diri kita dan kita harus tetap bisa memilah-milah mana yang baik dan nggak buat diri kita. Itu tadi sedikit pembahasan tentang nggak enakan atau people pleaser dan juga bagaimana cara mengelolanya. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, karena di channel ini kita akan banyak belajar tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching, see you in the next video.